Salam olahraga. Jaya. Mantap. Ya nih Pak Heri kan sekarang kita mau ngobrol tentang bagaimana pembinaan di KONI ya, supaya masyarakat tahu juga nih seperti apa KONI dan kemudian pola pembinaan seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakan anggaran ya oleh KONI terhadap cabang-cabang olahraga. Ya alhamdulillah kan kita di KONI sudah ada anggota sekitar 43 ya. 43 cabang olahraga. Jadi besar juga, banyak juga. Cukup. Ada begitu banyak cabur itu cabang olahraga ya, yang ada di Kota Depok dan yang sudah resmi bergabung di bawah naungan KONI itu sekitar 43. Nah, kita ingin kenalkan dan informasikan ke masyarakat Depok ya, bagaimana perkembangan KONI. Kan kebetulan Pak Heri ini sekarang jabatan sebagai Wakil Ketua Umum, Pak Sugeng Bendom. Pak Heri kan dulu sebelum saya kan mulai gabung 2010 nih 2010, di KONI ya. Betul. Aktivitas saya di KONI di olahraga, khususnya organisasi olahraga. Sementara Pak Heri lebih dulu. Mungkin bisa diceritain ya. Bagaimana KONI sebelum 2010 tuh, sebelum saya datang. Suasananya seperti apa Pak Heri? Biar teman-teman insan olahraga kita, khususnya para atlet itu pada tahulah gimana perkembangannya. Ya, terima kasih Pak Amri. Jadi memang saya bergabung di KONI itu sejak tahun 2006. 2006 ya? Itu Depok tuh merdeka 1999. dari zaman nggak enak bro. Ya, jadi gini Pak Amri. Prestasi olahraga di Depok atau di suatu daerah gitu ya, itu untuk ke daerahnya ukurannya adalah ketika mereka sukses menunjukkan posisi ranking terbaik di Porda Jawa Barat. Kalau sekarang diganti kan Porprov. Ya, Porprov. Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ya. Jadi ketika dulu itu pada tahun 2004 ya, kita pernah mencapai prestasi Depok itu 15 besar. Iya. Ya. Rata-rata tiap Porda itu 15 besar lah ya. 15 besar. Cuman memang melihat kondisi real yang ada, kalau dulu itu ya pembinaan cabang olahraga itu belum maksimal. Ya karena cabang olahraga juga masih sedikit. Maksudnya gimana tuh belum maksimal? Cabang olahraga waktu itu masih sedikit Pak Amri. Oh, ya. Masih nggak seperti sekarang. Cabornya ya. Cabornya. Makanya dulu di Kota Depok itu yang lebih menonjol adalah sepak bolanya. Iya, ya. Ya apalagi kita dulu punya Persikat. Iya, Pernah juga masuk di divisi utama gitu kan, divisi 1, divisi utama. Bahkan memang untuk bola kayaknya hampir merata di semua ini ya kota kabupaten yang lain. Betul. Olahraga yang utama ya sepak bola ya. Betul. Masa-masa itu. Iya. Karena masyarakat banget emang. Iya, sangat masyarakat. Dan di tahun 2004 itu ketika kita ranking 15, masih ada beberapa pemain yang bukan atlet asli Kota Depok gitu. Kita masih pembinaan itu bukan murni dari pembinaan cabang-cabang olahraga yang ada di Depok. Gitu. Itu yang boleh dibilang istilahnya beli atlet lah ya. Nah, seperti itulah gitu. Pemain cabutan. Nah, ketika dilanjutkan era kepengurusan KONI yang selanjutnya, pada tahun 2010, ketika di Porda, nah itu luar biasa tuh. Ketika memang kebijakan pengurus KONI setelah eranya Bu Win itu benar-benar menerapkan bahwa kita tidak ingin membeli atlet. Ya. Tapi semua atlet yang mengikuti kejuaraan di Porprov itu adalah harus asli warga Depok. Jadi saya sih berpikir bagus juga, karena apa? Yang pertama, itu kan anggaran masyarakat, APBD. Jadi kalau buat apa kita membiayai orang di luar Depok kan gitu. Lebih baik apapun prestasinya yang ada, atlet yang ada di Kota Depok itu ya kita maksimalkan gitu. Memang yang jadi kendala adalah selalu ukurannya itu prestasi. Jadi masyarakat kadang-kadang tidak tahu hal seperti itu. Pokoknya lihat hasil Pokoknya lihat hasilnya gitu kan. Padahal
pola-pola seperti dulu dan sekarang masih masih berlaku Pak Amri beberapa daerah. Jadi ya mereka itu untuk prestis gitu loh. Bahkan ada satu cabang olahraga yang mengeluh juga bercerita ke saya, tidak ada atlet binaan cabang olahraga di daerah itu di kabupaten itu yang diambil untuk jadi tim, dan ini sangat merusak pembinaan. Jadi ketika bertanding bukan atlet yang selama ini dilatih, bukan yang dibina, dan tujuannya karena tadi ya prestise. Peringkat, ini kan kaitannya peringkat kan Porda ya, berarti peringkat di antara kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Ingin yang terbaik, tapi dengan cara bukan menampilkan atlet yang selama ini dibina ya. Betul. Dan itu juga dari sisi pembinaan merusak. Sangat merusak itu. Makanya saya senang kalau beberapa kali kita ketemu dengan KONI-KONI yang lain, komitmennya ternyata sama dengan kita gitu. Ayo kita terapkan sekarang, kita komit tidak membeli atlet. Tapi perlu jelasin juga tuh, maksudnya merusak tuh apa? Merusak mental atlet? Mental atlet Pak Amri. Sekarang frustrasi atletnya ya. Saya bisa gambarkan gitu ya. Ada di salah satu kota kabupaten, saya nggak sebutkan namanya ya. Pembinaan cabang olahraga itu bagus. Sampai bikin event, mengadakan penantaran pelatih, bahkan atlet-atletnya latihan di klub-klub yang besar gitu kan. Tapi ketika Porprov, dia tidak dipakai, nggak ada yang dipakai. Padahal mereka sudah mengadakan pembinaan, sudah ada seleksi, identifikasi atlet, talent scouting, ini yang pantas-pantas. Tapi pas ketika kejuaraan Porprov gitu ya, itu dari luar semua gitu. Dan si atlet itu mengeluh, kapan kita nih bisa tampil gitu. Karena seorang atlet tuh, Pak Amri, ketika dia bisa mengikuti kejuaraan yang multi event ya, yang berbarengan, itu rasa kebanggaannya luar biasa. Bisa menjadi bagian gitu ya, dari satu kota kabupaten untuk mewakili mengikuti kejuaraan tersebut. Nah, jadi kembali lagi pada perkembangan KONI Kota Depok. Ketika pada tahun 2006, kita masih posisi di 15 besar. Ketika 2010 kita komitmen kita hanya menampilkan atlet-atlet asli warga Depok. Kita tidak ingin beli. Tapi akibatnya apa Pak Amri? Prestasinya anjlok. Ya itu yang memang kita alami di 2010 ya. Tapi alhamdulillah waktu itu karena kita berkomunikasi dengan pemerintah Kota Depok, dalam ini Pak Wali Kota ya. Betul. Itu wali kotanya Pak Nur Mahmudi ya, Pak Nur Mahmudi, bahwa dalam Porda 2010 tuh waktu itu di Kabupaten Bandung ya, nah, Soreang. Kita sampaikan bahwa kita nggak beli atlet nih, istilahnya. Kita pakai pemain yang ada, dan alhamdulillah prestasi kita luar biasa waktu itu ya. Iya, anjlok. Urutan berapa? Urutan ke-23. 23 dari 26 kota dari kabupaten. 26 kota kabupaten. Tapi memang itu harga dari sebuah tekad mungkin ya kan. Kalau Pak Heri bilang tadi beberapa kelemahan atau hal yang boleh bilang nggak bagus lah dari model jual beli atlet seperti itu, tidak memakai atlet dalam negerinya istilahnya dari Kota Depok sendiri. Itu memang ada harganya, yaitu prestise ya. Ya, prestasinya dicoba dikejar tapi prestisenya turun. Kenapa? Karena urutannya urut 23 dari 15 besar coba. Iya, betul. Tapi alhamdulillah waktu itu memang pemerintah Kota Depok bisa memaklumi dan mendukung kebijakan KONI waktu itu ya. Nah, dari situ memang kita melakukan pembinaan ya dari 2010 tuh. Tapi hasil pembinaan ada kan? Oh, kelihatan. Ya kan? Kelihatan. Makanya ketika tahun 2014 ya, Porda selanjutnya di Kabupaten Bekasi ya, ada penaikan satu peringkat. Satu digit. Ya, satu peringkat. Itu jadi kita ranking ke-22 dari 27 kota kabupaten. Ya. Meningkat lah. Meningkat. Dan dari total medali pun signifikan. Ya, kalau di tahun 2010 itu kita total medali hanya 14. Emasnya 3 waktu tahun 2010 ya. Oh, total medali ya? Total medalinya itu kita 21 ya. Tapi ketika
Di 2014 itu kita sampai 35. Iya. Berarti kan cukup. Masnya berapa waktu itu ya? Nah, kalau yang di 2014? 2014 itu masnya 5. 5 ya. Kalau sebelum kan 3. Ya, jadi pada dasarnya ketika kita konsisten melakukan pembinaan, hasil pasti ada. Iya, betul. Ya betul, kan? betul. Hasilnya pasti ada. Dan saya mengalami ya, posisi saya selalu ada di Binpres gitu kan ya. Hal yang luar biasa, komitmen dari teman-teman semua, baik dari unsur pimpinan KONI dan juga dengan pengurus yang lain, bahwa kita benar-benar komitmen harus benar-benar menguatkan pondasi pembinaan, Pak Amri. Iya. Itu yang luar biasa. Dengan susah payah gitu ya. Kalau kita bilang gitu kan, kita memberikan pembekalan kepada para pencap, kita memberi pembekalan kepada para pelatih, kepada wasit. Jadi kita kalau ada penataran pelatih tingkat yang lebih tinggi, KONI selalu mendukung. Iya, ya. Karena itu jadi bekal mereka untuk melakukan pembinaan di cabang olahraga tersebut. Iya. Gitu. Dan itu memang juga nggak lepas dari kebijakan anggaran kita ya, Pak Sugeng. Karena betul. kalau tadi cerita Pak Heri zaman-zaman sebelum itu kan sepak bola yang utama. Betul. Nah, ketika kemudian juga secara kebetulan ada kebijakan ya dari pemerintah pusat tentang dilarang APBD dialokasikan untuk sepak bola profesional istilahnya ya. Persikat kita waktu itu ya. Betul, persikat. Maka kemudian PSSI mengembangkan yang amatirnya ya, seperti itu. Betul. Nah, itu nanti pengaruhnya kalau saya lihat pada kebijakan kita tentang anggaran. Iya. Di mana selama ini kan teralokasi buat bola. Betul. Nah, dengan larangan itu ya kesempatan juga dan juga momen yang pas di mana cabang-cabang olahraga itu dialokasikan sama gitu secara ya. sama. Betul. Pak Sugeng mungkin bisa ceritakan tuh gimana kebijakan kita tuh terkait anggaran kepada cabang-cabang olahraga. Silakan Pak Sugeng. Tapi ada istilah begini ya, tidak segalanya itu dengan uang, tapi segalanya butuh uang gitu ya. Tanpa uang ada istilahnya bukan segalanya. apa namanya, kalau di Jawa itu ada istilahnya jadi basuki mau beo. Jadi segala sesuatu tuh pakai uang, Pak. Ada semua tuh ada biayanya. Kalau kita lihat prestasi tadi Porda 2010 sampai 2010 2004. Memang dukungan 2014 dukungan anggaran terhadap KONI agak kurang gitu ya. Tapi begitu lanjut ke 2018 karena dukungan wali kota cukup bagus dengan menaikkan anggaran KONI, seiring dengan prestasi juga seperti itu. Jadi dukungan anggaran itu sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi atlet, saya pikir gitu. Ya kita bersyukur sih ya, alhamdulillah pemerintah Kota Depok relatif makin kesini ya, itu makin besar perhatian terhadap olahraga dengan memberikan anggaran yang lebih dibanding tahun sebelumnya gitu ya. Dan GOR-GOR sekarang sudah mulai diaktifkan kembali, sehingga memang apa ya, sarpras itu sangat dibutuhkan sekali oleh para atlet ya. Dan alhamdulillah kan secara relatif kebijakannya ada perlakuan yang adil ya, betul, kepada cabur-cabur untuk mengakses anggaran. Sekarang bisa kita lihat lah di mana daerah kabupaten yang sarana prasarana olahraganya lengkap mungkin ya, atau memadai, seiring juga dengan prestasinya yang bagus. Nah tadi gini Pak Amri, kalau tadi kan disampaikan Pak Sugeng, ketika dukungan dana dari pemerintah daerah terhadap KONI, terhadap cabang olahraga prestasi itu ditingkatkan, ini bisa dilihat dari hasil prestasi ketika Porda tahun 2018. Itu luar biasa tuh ya. Gimana kita tuh mengadakan satu semacam analisa gitu, menganalisa bahwa kita coba yuk sama-sama punya tekad untuk bisa meraih 15 besar, masuk dalam ranking 15 besar. Dan itu bukan hal yang mudah gitu loh. Itu perlu kekompakan dari KONI, terus juga perlu kita kekompakan kepada dari pencap-pencap, karena pencap lah yang punya atlet gitu kan. Bagaimana kita merasa kita satu gitu kan ya. Dan benar Pak, karena dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah, bisa dibayangkan
yang semula kita target 15 tidak meleset, bahkan sampai 13 kan gitu. 13 besar. 13 ya? besar. Iya. Dengan lonjakan emasnya itu ukurannya emas lah ya. Itu Berapa? 14 emas. 14 ya. Dari 5 tahun 2014 Iya. ke tahun 2018 14. Iya, betul. Dan jumlah total medalinya waduh luar biasa. Iya, gitu. iya. Artinya memang ya kita bersyukur ya bahwa pemerintah daerah itu sangat mendukung ya. Dan itu juga kelihatannya dirasakan oleh pencap-pencap gitu Pak Amri. Iya. Jadi poinnya yang kita lihat bahwa ketika apa ya, pembinaan itu menjadi sebuah tekad dan komitmen, yang dibina itu atlet Depok itu sendiri, ya kita nggak tergiur untuk karena pertimbangan peringkat kemudian beli atlet sana sini dan sebagainya. Jadi dan itu dilakukan secara konsisten. Betul. Hasilnya kelihatan. Dari Porda ke Porda itu ada peningkatan. Bahkan yang tadinya urutan 23 di tahun 2010 menjadi urutan 13 ya, 13 besar. Tidak hanya itu lompat itu Pak. Lompat. Ya. Dan itu tetap atlet Depok. Iya, Gitu. Makanya KONI Depok masih berkeyakinan akan ada peningkatan lagi ya. Kita punya tagline apa? 22-10 tahun 2002 insya Allah 10 besar. Amin. Itu emang tekad yang mudah-mudahan tadi kan Pak Heri bilang komitmen dari atlet, pelatih dan juga dukungan pemerintah dengan anggaran yang ya memang kalau bicara besar relatif ya. Karena dibandingkan dengan kebutuhan cabang olahraga, sarana prasarana dan sebagainya itu memang besar sekali. Tapi kita bersyukurlah dengan ya kita syukuri apa yang ada kan, hidup ini kan anugerah ya kan. Jadi itu ya alhamdulillah pertama tadi ada daya dukung dari pemerintah, kemudian juga ada kebijakan kita untuk terus melakukan pembinaan secara adil merata ke seluruh cabur, terus konsisten tadi dalam program pembinaan, hasilnya akan kelihatan. Seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan 2010 ya KONI Depok bisa mewujudkan mimpi ya 2022. yang juga 2022 nanti ya pada Prop 2022 mewujudkan mimpi mempersembahkan 10 besar buat masyarakat Kota Depok seperti itu. Ya berharap ya kebijakan ini itu didukung juga oleh kota kabupaten khususnya terkait dengan tidak jual beli atlet. Kenapa? Karena tadi Pak Heri sudah jelaskan betapa sakit atau kecewanya ya atlet yang sudah berlatih sedemikian rupa ketika pada ajang tertinggi di tingkat kota kabupaten itu kan Porda atau Porprov. Ya kan ternyata mereka nggak diberangkatkan, ada pemain yang dianggap hebat. Nah itu mudah-mudahan nggak terjadi. Yang kedua ya rasanya mestinya level Porda itu pemain-pemain yang belum prestasi banget dong, yang jangan ketika Porda Porprov itu yang turun atlet nasional, bahkan atlet internasional. Ya, yang dihadapi atlet yang baru dibina di masing-masing kota kabupaten. Juaranya dia lagi. Tapi bagusnya juga KONI Jawa Barat menerapkan bahwa Porprov itu tidak dilakukan oleh satu kabupaten kota. Tuan rumah. Iya. Jadi ini yang bisa memecah bahwa tidak juara umum tidak kabupaten kota itu. Tapi sekarang udah dipecah jadi kalau nggak salah 3 atau berapa kabupaten kota sehingga tidak ada istilahnya juara umum itu hanya satu kota kabupaten tersebut. Iya. Kan yang 2022 nanti tuan rumah ada 3 ya. Subang, Tasik, Kabupaten Subang ya. Kemudian Tasik, Bandung Barat dan Bandung Barat. Ya, jadi ini juga saya kira ini bagus juga kebijakan di tingkat Jawa Barat bahwa pusat-pusat kegiatan itu disebar. Betul. Ya, karena kalau nggak gitu mungkin nunggu 27 kota kabupaten gantian itu lama banget ya. Betul. Depok juga. Betul. Kapan kebagian ya Depok? Memang Depok kebagian kalau udah siap. Kita masih kurang beberapa. Nah, jadi kebijakan itu mudah-mudahan bisa menumbuhkan terus semangat berolahraga di masing-masing daerah. Kemudian tuan rumah nggak ngotot harus saya yang juaranya gitu. Iya. Jadi itu yang menumbuhkan bahwa tidak ada istilah jual beli atlet lagi kalau memang begitu. Harapannya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan KONI Kota Depok bisa memenuhi ya keinginan dan harapan masyarakat bahwa
olahraga prestasi kita itu makin terus meningkat. Amin. Atlet juga mendapat kesempatan difasilitasi ya lewat dana dari pemerintah. Di samping juga tetap kita berharap ya bahwa dukungan masyarakat secara luas, Iya, betul. ya, stakeholders, terutama dari kalangan pengusaha, pelaku-pelaku usaha, institusi dan sebagainya, itu memberikan dukungan juga. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Dan harapan kita dengan obrolan-obrolan seperti ini memberikan inspirasi dan menggugah Betul. adanya daya dukung masyarakat secara luas terhadap olahraga di Depok, khususnya pada bidang olahraga prestasi. Oke, mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu ya. Cukup, ya. Nanti kita ngobrol lagi supaya dengan obrolan-obrolan seperti ini kita jadi tahu juga apa sih persoalan-persoalan kita, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Terima kasih ya Pak Heri, Ya, sama-sama Pak Amri. Pak Sugeng. Ya, Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Oke, salam olahraga. Jaya. Yes. Hai, santap. Oke.